Berikutnya yaitu pemaknaan Bariul Baroya. Berikut ini berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf tatkala dituduh mencabuli mencabuli majikan perempuannya, padahal kesalahan dan dosa tersebut, yakni dosa pencabulan, kesalahan pencabulan dilakukan oleh majikan perempuannya sendiri, yaitu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf korban ya sebagai korbannya. Keterangannya tentang orang yang bersalah, An-Nisa 112. Wa may yaksib khoti'atan au itsman tsumma yarmi bihi bari'ang faqad tamala buhtana wa isman mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, kesalahan khoti'atan dimaknai khotoya. Nanti jika khotoya sudah ada melekat pada diri, ya khotiah sudah ada pada diri disebut dengan khotoya. Sehingga dalam hal zikiran yaitu astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Nah, erat kaitannya. Bariah dalam hal baria, beralbari kita menjadi baroya, kita bariyah. Wajar kesalahan adanya khotiah, tetap istighfarkan gitu loh dari segala macam khotoya. Toh kita kan nggak syirik musyrik, nggak nyenggol ke dosa, baru hanya khotiah, baru hanya khotoya, kesalahan doang. Ya, anak patung, ya anak sapi misalkan, wah kian lagi rupanya kang bengen disembah loh. Lah tiba-tiba kita lewat kepelarak. Ya kesandung gedebuk, aduh, wah dipoto cetrek, wah itu ditulup nyembah tuarak sapi. Ya, kesalahan kesandung dilalai sendalnya kucul siji, ono nggak boleh. Anak aja jalan selamatnya lu, tulup mau tauhid tapi nyembah foto anak sapi. Hei kepelarak lu, deleng sendalnya ucul. Le, mau konon, eling dening, ya niate bariul baroya. Nah ini Nabi Yusuf ya. Dia dituduh ya, dan tuduhan tersebut tidak ngaruh. Karena apa? Karena Al-Aziz itu bijaksana. Al-Aziz itu berarti istrinya majikan wadone, labine ya, lakine, suaminya majikan wadon atau Siti Juleha. Siti Juleha itu dua laki arane Al-Aziz, sebutlah menteri perekonomian. Onon iku bijaksana loh. Cuman si Rabine iku kekeh boy Yusuf salah. Nih Yusufe. Wah mong salah nang berarti mangkat berarti wong ini. Ya. Al-Aziz sih memaklumi wis akur. Wis sira wong wadon sira ngaku sira salah. Ya, amu sira diampuni dosae, sira beli tercelah. Kan monon. No. Cuman geger masyarakat Yusuf nyabuli majikan wadone. Sehingga ya wis Yusuf sira ambiran pur sing ngaku bae. Beli apa-apa tak maaf nang, sira angkat ampura. Wah bisa. Mong. Ya, bagai sore di penjara kita sih. Ya wis pokok penjara pilihannya sira sih. Ya wis los penjara lah. Oh, onon. Cerita jadi Nabi Yusuf di penjara. Kamu pengen siapa? Dewek. Ya, daripada kon akui kesalahan. Salahnya wong temen lah. Masa kita dari kang salai ngomong. Nah, bagian hukum wis. Ya penjara onon. Faktanya bahwa Nabi Yusuf memilih untuk masuk penjara daripada mengakui perbuatan pencabulan yang tidak diperbuatnya. Akhirnya melalui simpati raja kepada Nabi Yusuf, maka diadakanlah pengadilan terbuka dan Yusuf dinyatakan terbebas dari tuduhan kesalahan dan dosa. Jadi berstatus bariul baroya. Karena apa? Karena Nabi Yusufnya bariul baroya. Sehingga ketika ada kasus bariul baroya juga ada saja penolongnya. Bahkan bukan itu saja. Ya, ada hadiah tersendiri. Yakni diangkat
harkat martabat derajat Nabi Yusuf dari seorang budak menjadi Al-Aziz, pengganti majikan lanang ning kerajaan, menteri ekonomi. Luar biasa kan? Ya, ada bonusnya. Ya, untuk bariul baroya yang tadi di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya dimaknai di Al-Ahzab 69, yaitu dimaknai wa kana indallahi wajiha. Ya, bahwa mereka adalah memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi ajawati lebih terhormat. Ya, dengan Anda menjauhi saudara yang syirik musyrik, yang kafir, jauhi. Anda akan terhormat, ada pertolongan Allah. Logika gampangnya sih mengenen wis lah mondok pesantren wis konon. Bocah pada melaut, anak pondok nang pasti. Benar, dipisahkan dari kemelaunan, anak ning ana pasti duwe keunggulan kan, balik-balik bisa ngaji, bisa muruki. Bahkan anak-anak kayak batur-baturnya bisa diajar kabeh nang dhewe jadi bener kan. Tuh, logika gampangnya seperti itu. Ya, masih berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf tergoda oleh kecantikan dan kebaikan majikan perempuannya, tapi Nabi Yusuf tidak mengumbarnya. Nabi Yusuf mampu merohimkan nafsu atau tidak membebaskan dirinya mengikuti nafsu, ya, agar si nafsu tidak menyuruh atau menjerumuskan diri pada kejahatan. Keterangannya, Quran surat Yusuf 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratum bisu'i ilama rohimar robbi innar robbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya. Walaupun berstatus bariul baroya, kan begitu, berlepas dari syirik musyrik, dosa perdosaan, tapi Nabi Yusuf tidak merasa bebas lepas. Ya, hanya karena suci terus merasa suci gitu, tidak. Bahwa kesucian kepunyaan Allah, kebersihan kepunyaan Allah. Kita mah hanya ketempelan, yang justru harus merawat itu kebersihan. Duduk aja mumpung. Mumpung lagi para karo Gusti seluruh pasien kang ake pasti warase. Lah, sira durung ngono kono apa sih? Mumpung lagi sugi ayo poya-poya hura-hura. Ya madra cekik iki teka-teka maning. Macam-macam. Yang sugi ku titipan. Ya, lama aja mumpung sugi, lah ya peraga sugi diremen. Ya tak? Sehingga dalam hal ini bahwa tidak mengikuti nafsu dan mampu merohimkan nafsu, menenangkan nafsunya, atau dimaknai nafsu tenang atau nafsu sing anteng, yaitu mutmain. Nah, ya, beli masalah nafsu nggak masalah, kodrati manusia pasti dengan kelawan hawa nafsu aja dituruti, tapi diarahaken. Onon lo maknai dirohimkan lo diarah nang. Ya, jadi orang umbar. Kemudian laki-laki dan perempuan, mereka saling melengkapi dalam kebaikan thayyibah. Keterangannya yaitu An-Nur 26. Wanita-wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk pula. Yakin beli? Yakin ya, karena kian firman Allah. Jadi lamun anu lanang preman pasti kanggo wadon preman konon. Ya. Iya dah. Lamun ana lanang tukang bohong berarti engke bakale duwe rabi wong wadon yang nipu konon. Buruk ora buruk sih? Iya. Padu iya baik. Oh iya juga. Iya, berdasarkan gini sih iya konon no, tapi tafsirnya belum konon. La ilaha illallah. Ya. Ya. Kang dimaksud ya laki-laki ini kan maknanya bolak-balik nih. Ya, ini uniknya di sini maknanya bolak-balik. Wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk wanita yang buruk. Itu double maknanya nih. Ya, coba kalau dikatakan
laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, selesai. Tapi ternyata bolak-balik. Berarti ini mengacu kepada individunya masing-masing yang saling memberikan pengaruh buruk. Nah, kata si suami, aduh, kebutuhan banyak, kebutuhannya numpuk, ya nyolong bae tanok. Nah kan le, jare Rabie, ya wis lah daripada beli mangan, ya wis lah nyolong bae beli apa-apa. Loh, lanang sing blesak bakale ketemu karo Rabi kang blesak. Klop sip kono lho. Ya. Iya, glok-glok gunku. Ya. Kemudian watoyibina watoyibuna litoyibati ulaika mubarrauna mimma qalun mimma yaqulun lahum maghfiratun warizqun karim. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Kan mau konon biben kinok nyolong bae to jare si noke sing sabar ang. Kan mau konon ya boleh sing sabar wis dilakoni bae beli papok mulai sabar kok. Masuk kita enggak tuh sabar, kakak nggak bisa sabar goblok kan konon. Ana goblok itu. Ya wis ari nonoke sabar si kakak gak sabar go beli wadon kang baik bakale kanggo lanang kang baik, padahal pada awal lanangnya blesak ini, tapi karena saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kasih sayang ya beli no pada akhirnya si lanang kang mau blesak jadi baik dan sebaliknya si lanang kang blesak nasihati si wadon akhirnya jadi bagus ya kan mau konon. Karena si wadonnya beli gelem diajak keblesakan, paham? Nah, itu metode bariul baroya secara individu, secara keluarga atau secara kita bertetangga berteman. Ya, jika tidak terdapat di lingkungan kita orang syirik, musyrik, orang kafir, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pelek, konon lah. Aduh pelak budur temen, gembleng temen, ono boleh. Nah, nggak mungkin kan kita batal bariul baroya. Ternyata hati-hati orang yang terdekat nih, ya laki-laki, perempuan, bisa jadi laki-laki adalah mungkin suami, perempuannya mungkin istri atau mungkin anak atau mungkin tetangga atau mungkin orang tua kan luas karena laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus bisa berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang bakal menimbulkan syirik musyrik terhadap perintah-perintah Allah atau bermaksiat kepada perintah Allah, nyolong bae tanok. Nah, ngono pada baik ngono. Berarti memaksiati perintah Allah atau kafir kepada perintah Allah. Diwarai aja sing sabar bae. Ya. Watawasobil haqi watawasobil marhamah. Jadi saling menasehati yaitu dalam kebenaran hak dan juga saling menasihati dalam marhamah dengan penuh kasih sayang. Lu simple. Emang apa untungnya? Ada bonusnya. Gon lainira kan ada bonus. Bagi seorang belanja setitik bonus akeh. Ya, biasanya kang marahi RTE ngono. Ya. Dimaknai yaitu ya ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun warizqun karim. Ya. Yakni mereka akan bersih dari apapun model tuduhan, dari celah, dari aib karena mereka saling menasihati. Maka bonusnya bagi mereka ada ampunan dan rizqon karim, rezeki ingkang bakal mapan dheweke marani ning kemuliaan. Ya, dimaknai maghfiratun berarti keselamatan, ya. Karime tentang rezeki berarti kemuliaan. Lah kurang apa kita ning hal awalan penyampaian sampai doa moga-moga selamat mulia dunia akhirat, moga-moga ana maghfirah Gusti lan juga rezeki sing mulia rizqon karim.
ana bonusnya. Kang penting kita berlepas dari maksiat. Kalau tidak berlepas dari maksiat, rezeki maksiat yo. Ore menang togel, rezeki togel. Ya, ora barokah. Iya ta? Nah iya, mantuk dulu nggak ngalami sih. Ya. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu bersih dari celah aib dan lain-lain yang dituduhkan oleh mereka, yaitu mereka yang menuduh atau yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia sebagai rahmat dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka berlepas diri dari perkara-perkara kafir, mereka yang gemar saling sehat menasihati dalam kebenaran dan juga kasih sayang. Ya. Jadi kita sedikitnya sudah memahami perjalanan Bariul Baroyah. Ya, mengikuti keteladanan Rasul, bahwa Rasul diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan hubungan, ya, hubungan damai dengan sebutlah kekafiran. Ya, jadikan musuh kekafiran. Ya. Oke. Kekafiran kok. Sebab bingung mana orang kafirnya nggak ada. Jadi dengan kekafiran. Jangan pernah kafir setelah beriman. Kan begitu? Tetap pada perintah dan larangannya Allah sebagai kita beragama, dalam hal beragama. Nah, nanti kita akan mencapai predikat yaitu Bariul Baroyah, yang ada pada diri kita adalah al-barinya Allah, ya, yang mana kita siap berlepas diri dari perkara syirik musyrik dan maksiat. Kita dalam ketaatan beragama sebagai baroya, makhluk yang memang beragama seutuhnya. Bisa dipahami?